Ada yang mau disampaikan dengan ngarso dalem, sesuai dengan jenengan kan asli Jogja semua dengan ngarso dalem, apa ada yang mau disampaikan atau mungkin mohon doa restu atau apa semoga. Ya saya merasa ngarso dalem itu raja dan panutan gitu ya. Iya. Dan saya terima kasih ngarso dalem itu ini bagian dari keberhasilan kami di Jogja atau saya dalam menjalankan tugas ini ya ada sebagian punya sahamnya ngarso dalem karena beliau ini sudah bisa membuat situasi kondusif ini dengan beliau sebagai panutan yang memberi contoh baik gitu ya. Itu kan masyarakat juga ikut. Jadi apa yang ngarso dalem sampaikan masyarakat ikut. Apa yang ngarso dalem larang ya masyarakat tidak melakukan. Kan itu enak. Sebenarnya pekerjaan kami di sini itu ada bagian-bagian yang itu sudah dilaksanakan oleh ngarso dalem gitu lah. Makanya saya ya terima kasih dan terima kasih. Hubungan kami baik dengan ngarso dalem. Kami sering diskusi baik dalam kelompok Forkominda maupun secara pribadi. Kalau ada permasalahan kami menghadap beliau, masukan gitu ya. Dan beliau juga pernah memanggil saya untuk ya minta masukan gitu terkait dengan situasi. Dan itu sifatnya sangat kekeluargaan, walaupun itu formal sebenarnya situasi formal yang dibuat kekeluargaan itu kan enak itu sehingga hubungan kita ini hubungan sudah seperti pribadi gitu, walaupun tetap ya beliau selain raja kan gubernur juga gitu, gubernur pada level-level itu. Dan kita sama di Forkominda, beliau pimpinannya Forkominda dan saya adalah bagian dari itu gitu. Nah, ini yang membuat kami senang lah di Jogja ini karena ada ngarso dalem. Mungkin di tempat lain tidak semudah itu untuk seorang Kapinda bekerja ya. Tapi di sini ya itu karena sebagian pekerjaan tadi udah dikerjakan oleh ngarso dalem. Nah, kita ini tinggal menjaga apa yang menjadi keinginan ngarso dalem ini ya untuk kita lakukan. Dan sejauh ini apa yang menjadi keinginan ngarso dalem ini kan hal baik semuanya gitu, yang memang untuk kepentingan rakyat. Nah ini kita dorong. Kami juga sampaikan ngarso dalem, kami ini ya pelaksana kebijakan, pelaksana undang-undang. Jadi undang-undang keistimewaan untuk Jogja ya ngarso dalem ya kita harus amankan itu, amankan undang-undang keistimewaan itu supaya ini berjalan, jangan sampai ada permasalahan-permasalahan yang tidak sesuai harapan gitu. Yang itu nanti membuat situasi keamanan menjadi tidak terjamin. Di samping saya ini Brigjen Rahmat Puji Susutyo. Sehari-hari beliau ini sebagai Kapinda DIY. Selamat siang Mas Rahmat. Selamat siang. Mas Rahmat ini kebetulan sahabat baik saya sejak masih kuliah dan sampai saat ini. Orangnya sebenarnya humble, hatinya humble. Ramah sekali sebenarnya hatinya ya. Sebentar lagi Mas Rahmat ini menduduki jabatan baru di kantor pusat DIY. Sebagai apa Mas? Staf ahli bidang SDA dan LH, sumber daya alam dan lingkungan hidup. Ya. Sebagai Kapinda DIY ini mungkin yang sebentar lagi meninggalkan kota kelahiran Anda ya, kota kelahiran Mas. Ya, kota tempat saya dibesarkan lah. Oh, kota tempat dibesarkan. Menimba banyak pengalaman. Gitu. Ini mungkin selama menjadi 2 tahun atau 3 tahun di sini? 2 tahun. 2 tahun kurang ya. Itu ada persoalan-persoalan apa yang sudah dihadapi? Ya ini jujur saya senang ya tugas di DIY ini karena ini kesempatan kedua saya lama di DIY. Sebelumnya saya kuliah di DIY ini sekitar ya 7 tahun lah dengan Mas Danu juga ini 7 tahun, dan itu saya banyak menimba pengalaman jejaring segala macam. Dan saya kembali lagi menjadi Kapinda 2 tahun kurang, 21 bulan. Ini juga luar biasa, jadi pengalaman-pengalaman saya selama di DIY ini yang dulu itu ternyata sangat bisa dimanfaatkan kondisi sekarang. Saya merasa bersyukur ditugaskan di Jogja ini, dan kalau dipikir lebih banyak senangnya. Karena saya tidak mulai dari nol. Ini bukan daerah yang baru buat saya. Sehingga saya cukup relatif paham ya dengan situasi Jogja ini. Kemudian jejaring juga masih ada, sehingga itu sangat memudahkan pekerjaan kami. Dan Jogja ini tidak berubah, Mas. Dalam hal
keguyuban itu. Kemudian koordinasi antar satuan itu enak juga. Kemudian masyarakatnya juga sangat kondusif gitu ya. Enak, itu membuat pekerjaan saya dan ya mungkin termasuk instansi kami di Jogja ini sangat mudah gitu. Jadi, banyak hal bisa kita kerjakan dengan baik dan memang inilah gambaran situasi Jogja. Ya kita Jogja tahu Jogja ini indeks demokrasi nomor 1, pemilu terbaik. Jadi memang ya situasi-situasi yang itu sebenarnya mendukung juga untuk kemudahan tugas ini. Kemudian Pak Sultan juga memberi ruang untuk demokrasi. Ini juga saya kira sesuatu yang luar biasa yang membuat dinamika di Jogja ini cukup tinggi, jadi menyenangkan. Kalau hidup itu ada dinamika itu enak, jadi kita bergerak terus itu. Tapi pergerakan yang itu konstruktif gitu ya, pergerakan yang cukup bagus menurut kami gitu ya. Jadi tidak menyulitkan dalam hal kerjaan. Jadi memang di Jogja ini semuanya serba menyenangkan buat kami. 2 tahun ini rasanya cepat sekali. Sampai ya akhirnya saya dapat skep untuk bisa pindah ke Jakarta. Ya. Mau tidak mau harus ya ke pusat ya, karena dengarnya kalau pindah nggak boleh lama-lama atau gimana? Nggak, sebenarnya ya tidak ada batas waktu secara khusus gitu ya. Jadi memang, tapi kalau tidak bisa mengendalikan situasi di wilayah ya akan cepat orang di situ. Gitu. Saya kira ini juga saya juga terima kasih pimpinan di atas memberi kepercayaan pada saya dan sejauh ini untuk pekerjaan di Jogja ini ya relatif menyenangkan. Jadi tidak ada hambatan sampai dapat teguran itu enggak lah. Saya semuanya berjalan lancar. Ini berkat masyarakat juga lah. Itu bukan saya datang ini bukan karena saya hebat, enggak lah. Ini karena masyarakatnya juga sudah cukup baik, sudah cukup kondusif. Kemudian instansi yang ada di sini juga bekerja dengan baik gitu. Nah, jadi kalau BIN ini kan bisa apalah kalau tidak didukung oleh masyarakat atau satuan-satuan yang lain gitu. Dan ini luar biasa di Jogja. Ada yang mau disampaikan dengan ngarso dalem sesuai dengan jenengan kan asli Jogja dengan ngarso dalem, apa ada yang mau disampaikan atau mungkin mohon doa restu atau apa, semoga ya saya merasa ngarso dalem itu raja dan panutan gitu ya. Iya. Dan saya terima kasih ngarso dalem itu ini bagian dari keberhasilan kami di Jogja atau saya dalam menjalankan tugas ini ya ada sebagian punya sahamnya ngarso dalem karena beliau ini sudah bisa membuat situasi kondusif ini dengan beliau sebagai panutan yang memberi contoh baik gitu ya. Itu kan masyarakat juga ikut. Jadi apa yang ngarso dalem sampaikan masyarakat ikut. Apa yang ngarso dalem larang ya masyarakat nggak melakukan. Karena itu enak. Sebenarnya pekerjaan kami di sini itu ada bagian-bagian yang itu sudah dilaksanakan oleh ngarso dalem gitu lah. Ini makanya saya ya terima kasih dan terima kasih. Hubungan kami baik dengan ngarso dalem. Kami sering diskusi baik dalam kelompok Forkominda maupun secara pribadi. Kalau ada permasalahan kami menghadap beliau, mohon masukan gitu ya. Dan beliau juga pernah memanggil saya untuk ya minta masukan gitu terkait perkembangan situasi. Dan itu sifatnya sangat kekeluargaan, walaupun itu formal sebenarnya situasi formal yang dibuat kekeluargaan. Itu kan enak itu sehingga hubungan kita ini hubungan sudah seperti pribadi gitu. Walaupun tetap ya beliau selain raja kan gubernur juga gitu. Gubernur pada level-level itu. Nah, kita semua di Forkominda, beliau pimpinannya Forkominda dan saya adalah bagian dari itu gitu. Nah, ini yang membuat kami senang lah di Jogja ini karena ada ngarso dalem. Mungkin di tempat lain tidak semudah itu untuk seorang Kapinda bekerja ya. Tapi di sini ya itu karena sebagian pekerjaan tadi udah dikerjakan oleh ngarso dalem. Nah, kita ini tinggal menjaga apa yang menjadi keinginan ngarso dalem ini ya untuk kita lakukan. Dan sejauh ini apa yang menjadi keinginan ngarso dalem ini kan hal baik semuanya gitu. Yang memang untuk kepentingan rakyat. Nah, ini kita dorong. Kami juga sampaikan ngarso dalem, kami ini ya pelaksana kebijakan, pelaksana undang-undang. Tadi undang-undang keistimewaan untuk Jogja, ya ngarso dalem ya kita harus amankan itu, amankan undang-undang keistimewaan itu supaya ini berjalan, jangan sampai ada permasalahan-permasalahan yang tidak sesuai harapan gitu, yang itu nanti membuat situasi keamanan menjadi tidak terjamin gitu. Itu kira-kira. Cukup banyak ya sebenarnya. Kalau dibandingkan dengan apa ya Mas, tugas
tugas di tempat lain. Sebelumnya di mana nih? Sebelum di Jogja? Saya di Papua. Jadi Papua Sebelum itu di Papua. tempat yang paling ekstrim lah. Saya sebelum ini jadi wakil Kabindal di Papua ya. Itu tempat paling ekstrim dan saya mendapat tempat yang paling baik sekarang. Kalau menurut saya ya, walaupun ukuran itu tidak bisa diukur dari itu, tapi ini ukuran saya pribadi. Bahwa di Papua tantangannya berat karena sesuatu situasi yang pas di Papua sudah brigjen atau belum masih kolonel ya. Nah terus saya mendapat penugasan di sini yang semuanya tertata gitu ya. Jadi saya bersyukur gitu dari menghadapi situasi yang carut marut itu di sana, dan ancamannya kan memang nyata sana, separatis, kemudian kelompok bersenjata, yang itu udah ada di sini gitu ya. Terus kalau tindakan-tindakan anarkis itu kan banyak lah di sana gitu. Sementara di sini kan nggak ada gitu ya. Masyarakatnya agak susah kita komunikasi, di sini mudah. Terus karena di sana komunikasi antar satuannya juga tidak semudah di sini gitu ya. Terus belum lagi ngomong masyarakatnya sekarang. Jadi ini bersyukurlah saya di Jogja ini banyak hal pengalaman yang saya petik ini yang kira-kira semangat Jogja ini akan kita bawa lah ke dimanapun saya berada ini, karena ini semangat paling baik di Jogja. Persamaan ini yang membuat seorang pemimpin itu kan mudah kalau mengalami situasi dulu dan banyak belajar dari Jogja ini. Saya kira ini akan bisa diimplementasikan pada semua bidang lah gitu kira-kira. Kan selama jadi aparat kan jenengan selalu di BIN ya Mas, belum pernah di tempat lain. Oh ya udah, ini BIN ini terminal terakhir saya BIN. Tapi nggak tahu juga apakah ini terakhir. Enggak, maksudnya dari dulu. Ya saya di Kopassus lama ya. Di Kopassus itu sebagai... Saya Kopassus ya di pasukan. Di pasukan. Tapi kan saya di bagian intelijen juga yang banyak berhubungan sama masyarakat. Saya 18 tahun Pak di Kopassus. Jadi setengah lebih dari karir saya itu habis Kopassus. Tapi saya pernah di teritorial juga sebagai Komandan Kodim di Bali. Kemudian saya pernah di Badan Intelijennya Negara, Badan Intelijennya TNI, AIS, kemudian di BIN ini. Tapi saya kira semua penugasan itu memberikan warna sendiri gitu ya, pengalaman. Dan dari akumulasi pengalaman itu yang saya coba terapkan di Jogja dan terminal terakhir ini ya. Ya, saya nggak tahu apa terminal terakhir atau tidak ya, saya nggak tahu. Tapi yang jelas ini penugasan ya saya sekarang di sini gitu ya. Iya. Kalau boleh tahu sebenarnya tugas pokok BIN itu apa sih Mas? BIN ini kan sebenarnya ya dia koordinator kalau di undang-undang intelijen ya, nomor 11 tahun 2017. Itu dipagari masalah separatis atau berbagai masalah? Ya itu berbagai masalah sebenarnya. Dari yang nyaut kawanan negara gitu. BIN itu koordinatornya untuk mensuplai informasi pada yang tertinggi ya presiden lah gitu. Pada bagian-bagian itu ya kita ini ada bagian-bagian yang ada di bawah lah gitu. Itu bisa suplai informasi itu. Ya sebenarnya dengan BIN sebagai koordinator intelijen ini ya mesti diharapkan BIN juga bisa memberi suplai informasi terbaik karena bisa minta informasi dari semua satuan-satuan intelijen yang ada di wilayah, dari TNI, dari Polri, dari Kejaksaan, Bea Cukai dan sebagainya lah gitu yang bisa kita minta. Dan pimpinan negara ini kan perlu informasi yang akurat ya karena menyangkut pengambilan keputusan nanti. Salah kita memberi informasi ya nanti salah keputusannya, salah memberi informasi, salah analisanya nanti ya kemungkinan akan salah pengambilan keputusan, kan bahaya nih kalau BIN tidak sungguh-sungguh dan tidak menjalankan tugasnya secara baik gitu ya. Terus nanti satu lagi Mas, nanti kan menduduki tempat yang baru. Ya. Itu ada kendala enggak di tempat yang baru saya itu? Saya kira enggak lah. Saya bagaimanapun saya ya dengan pengalaman berbagai tempat penugasan ini ya kita harus menyesuaikan diri. Karena apapun di tempat yang baru itu selalu ada situasi baru, ada dinamika baru yang itu harus kita pelajari sebelum kita mengambil langkah-langkah itu. Dan itu biasalah dalam hidup itu ya selalu ada yang berubah gitu ya. Dan itu enggak masalah. Kalau kita nggak berubah nanti ya nggak maju-maju nanti. Diam di tempat saja gitu. Udah cukup nih, sudah cukup banyak. Mungkin apa ya? Sebagai ucapan apa ya, pamitan dengan masyarakat DJ, istilahnya apa itu? Iya. Oke, gini ya, saya merasa Jogja DIY ini memberikan banyak warna pada hidup saya. Warna pada saat saya sekolah dulu, kuliah, dan ketika saya menjabat, menurut saya ini jabatan tertinggi saya lah. Saya bangga pernah sekolah di DIY, kemudian
menjadi pimpinan sebuah instansi yang cukup bagus ya di DIY ini. Bagi Kabinda ini luar biasa. Saya terima kasih DIY, terima kasih masyarakat DIY yang bisa menjaga keamanan, bisa menciptakan situasi yang kondusif, yang membuat semua program-program pemerintah ini bisa berjalan baik. Apapun, ini semua program berjalan baik dengan dinamika yang luar biasa. Artinya ini tidak ada di tempat lain. Dinamika yang tinggi, tapi itu sudah terkendali. Nah, kalau kita lihat di tempat lain, itu dinamika tinggi ya ada resiko-resiko gangguan keamanan juga tinggi. Tapi di sini tidak. Dan di sini terkendali walaupun permasalahan banyak. DIY ini segala macam permasalahan ada, tapi ini semua terkendali. Berkat siapa? Ya berkat kerjasama semua. Semua instansi bekerja baik. Terima kasih ini ya kawan-kawan dari TNI, dari Polri, Polda, Korem dan jajarannya, kemudian jajaran Pemda, kemudian jajaran instansi vertikal yang selama ini juga bekerja sama kami. Ini kita saling guyup dan ini DIY ini bisa jadi contoh. Ini bisa jadi model bagaimana Forkominda berjalan baik, kemudian bagaimana kerjasama antar satuan ini berjalan juga baik. DIY kira-kira bisa menjadi contoh dan semangat Jogja ini akan kita bawa. Saya bawa sampai kemanapun dari Jogja untuk Indonesia, kira-kira begitu. Terima kasih Mas Kabinda Jenderal Rahmat Puji Susetyo. Itulah sedikit bincang-bincang kami dengan Mas Rahmat. Semoga bincang-bincang ini bisa membawa hikmah kepada seluruh masyarakat Indonesia dan apa yang disampaikan Mas Rahmat tadi untuk membawa semangat Jogja itu untuk masyarakat Indonesia. Semoga bisa membawa semangat Jogja ini menjadi ditularkan ke tempat-tempat yang lain. Itu terima kasih telah menonton channel ini.